Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Kita kembali bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh Ustaz doakan semoga anak-anak Ustaz kelas 10 senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Allah jaga kesehatan dan Allah berikan selalu motivasi dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah dimanapun berada, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga. Alhamdulillah, bab 1 dan bab 2 sudah kita selesaikan. Di bab 1 kita mengenal tentang Al-Quran. Di bab kedua kita juga belajar tentang i'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Dan yang insya Allah akan kita pelajari di bab 3 ini adalah tentang manzilatul Quran wa maqasiduhu. Arti dari manzilah ini adalah kedudukan Al-Quran dan maqasid. Maqasid ini artinya bisa tujuan atau bisa fungsi. Jadi pelajaran kita di bab ketiga tentang kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Ini kompetensi dasar. Kita lihat kompetensi pengetahuan di nomor 3. Menerapkan secara konseptual dan prosedural tentang atau terhadap kedudukan dan fungsi diturunkannya Al-Quran. Ini pembahasan kita. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Indikatornya, siswa mampu menjelaskan kedudukan Al-Quran. Yang kedua, siswa mampu atau dapat memetakan fungsi Al-Quran. Kemudian dapat mengidentifikasi kedudukan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dan dapat mengidentifikasi macam-macam fungsi Al-Quran. Kemudian siswa dapat menyebutkan fungsi Al-Quran beserta contoh dari ayat-ayatnya. Coba anak-anak Ustaz perhatikan Al-Kharitah Az-Zihniyah. Saya sudah sampaikan juga sebelumnya. Arti dari Al-Kharitah Az-Zihniyah adalah peta konsep. Nah, ini agar tergambar dengan jelas di dalam pikiran kita. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tentang manzilatul Qur'anil Karim, kedudukan Al-Quran secara umum, secara global. Yang kedua, manzilatul Qur'ani minal ilm, kedudukan Al-Quran dilihat dari sisi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, maqasidul Qur'anil Karim, maksud atau fungsi dari Al-Quran. Jadi ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di pembahasan manzilatul Quran wa maqasiduhu. Namun di pertemuan pertama ini yang kita bahas cuma 2 saja. Manzilatul Quranil Karim, kemudian yang kedua manzilatul Qurani minal ilm. Sedangkan tentang maqasidul Quranil Karim insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, pekan depan insyaallah. Yang pertama coba kita lihat sebagai pengantar agar kita bisa semakin paham pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Innal Qur'ana ja'a lihidayatil bashar wa indarihim wa tabasyirihim wa ikhrajihim minadh dhulumati ilan nur. Sesungguhnya Al-Qur'an datang lihidayatil bashar, petunjuk untuk manusia. Wa indarihim, memberikan peringatan kepada mereka. Wa tabsyirihim, dan memberikan kabar gembira untuk mereka. Wa ikhrajihim, dan mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Di Al-Quran itu datang untuk 4 hal ini. Yang pertama hidayah, petunjuk. Yang kedua inzar, peringatan. Yang ketiga tabsyir, memberikan kabar gembira. Yang keempat mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Anzalahullahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah turunkan untuk penutup para nabi dan rasul, yaitu
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khatiman lirisalati samawiyati sabiqah wa yajibu an yastamira ila akhir dunya. Dan Al-Qur'an ini juga penutup bagi risalah-risalah samawi sebelum-sebelumnya. Dan maka Al-Qur'an yajib an yastamir ila akhir dunya. Al-Qur'an itu akan langgeng atau Islam akan langgeng sampai dunia ini berakhir. Lidzalika qad tadammana hadzal Qur'anu bayanan min anil aqidati as-sahihati wat tasyri'ir rabbani alladzi syara'ahu Allahu linnas. Oleh karena itu Al-Qur'an ini tadamman, mengandung. Al-Qur'an mengandung atau berisikan penjelasan tentang akidah yang benar. Isi Al-Qur'an akidah yang benar. Wat tasyri' ar-rabbani, syariat atau aturan yang berasal dari Tuhan yang disyariatkan oleh Allah untuk manusia. Kama tadammana al-Qur'anul Karim katsiran minal haqa'iqil ilmiyatil mutanawwi'ati iktasyafaha al-bashar wa ma lam yaktasifha al-basharu liqusuri ilmihi wa aqlihi. Selain berisi tentang akidah dan syariat, Al-Qur'an juga berisi tentang hakikat-hakikat ilmiah. Hakikat ilmiah yang beraneka ragam. Nah, ini isi yang kedua. Akidah, syariat, hakikat ilmiah. Hakikat ilmiah ini ada yang sudah ditemukan oleh manusia. Wa ma lam yaktashifhal bashar. Ada yang juga belum ditemukan oleh manusia. Belum ditemukan likusuri ilmihi wa aqlihi. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta akal manusia. Sanian at-ta'ammul. Merenung. Nah, coba kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an oleh kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti. Sebagai apa? Syafi'an li ashabi, pemberi syafaat bagi ashab, bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman, bagi orang yang akrab dengan Al-Qur'an, bagi orang yang membaca, mengamalkan dan menghafal Al-Qur'an. Masuk kita ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Al-fahmu, apa yang mesti kita pahami. Yang pertama yang akan kita sampaikan adalah tentang manzilatul Qur'anil Karim. Pembahasan pertama, kedudukan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim lahu manzilatun azimatun indallahi wa indal makhluk. Minha. Al-Qur'an memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Di antaranya ada 5. Yang pertama, tingginya kedudukan Al-Quran itu, Al-Quranul Karim huwa kalamullah. Ini yang pertama. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Al-munazzalu ila afdolil khalqi. Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, Al-Quranul Karim huwal masdarul awal littashri' wal hujjatu 'alan nas. Kedudukan Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran adalah masdar pertama atau referensi utama dalam syariat. Wal hujjatu 'alan nas, dan dia menjadi hujjah untuk manusia. Ini yang kedua. Sumber utama syariat. Sumber utama syariat atau referensi utama dan juga hujjah untuk manusia. Wa anna ahkamahu qanunun yajibu ittiba'uhu, dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an adalah undang-undang atau aturan yang mesti kita ikuti. Qala ta'ala, surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah.
taat kepada Rasul. Perintah untuk mengikuti Allah dan Rasul. Juga Al-Quran. Ini yang kedua. Al-Quran sebagai sumber syariat dan hujjah bagi manusia. Yang ketiga, kedudukan Al-Quran. Al-Quranul Karim huwa masdarul ulum al-islamiyah al-mukhtalifa wal ulumil insaniyah wal ijtimaiyah. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah sumber ilmu-ilmu keislaman. Sumber ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manusia. Kemudian juga sumber bagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kemasyarakatan, sosiologi. Wa kadzalikal ulum at-tabi'iyah. Nah, Islam juga sumber bagi ilmu-ilmu alam, bila biasa, sumber berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, ilmu sosiologi, ilmu pengetahuan alam. Jadi, yang ketiga, sumber ilmu. Nah, ini 3 kedudukan Al-Quran. Nanti ada yang nomor 4, nomor 5. Yang pertama tadi, Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber utama syariat atau hukum. Syariat. Nah, dan yang ketiga, sumber ilmu. Berbagai macam ilmu. Ilmu keislaman, ilmu umum, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Kita lihat yang nomor 4. Al-Quranul Karim minhajul haya ilal insaniyah kafatan. Kedudukan Al-Quran yang keempat. Al-Quran adalah minhajul haya, way of life, jalan hidup bagi manusia. Kafatan, seluruh manusia. Asyumulu likulli manahil hayatil insaniyah. Dan Al-Quran ini aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran mencakup seluruh perkara yang ada dalam segala sisi kehidupan manusia. Min umuri dinihim wa dunyahum. Nah, dalam Al-Quran ada aturan-aturan tentang urusan agama, juga ada aturan-aturan tentang kehidupan dunia kita. Luar biasa. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allah turunkan Al-Furqan, Al-Quran untuk hamba-hambanya, akan menjadi peringatan bagi lil alamin, seluruh yang ada di alam seluruh yang ada selain Allah. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran, menjelaskan segala sesuatu. Minhajul haya, way of life atau jalan hidup. Nah, yang terakhir, kedudukan Al-Quran. Al-Quranul Karim musaddiqun lil kutubis sabiqa wa muhaimin alaih. Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, wa muhaimin alaih, dan penilai, bisa menilai ini benar atau tidak. Jadi wa muhaimin, jadi musaddiq wa muhaimin. Fayuqiru ma fiha min haqqin wa sidqin. Arti muhaimin ini adalah yang benar di dalam kitab-kitab sebelumnya ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian kalau ada yang salah disampaikan oleh Al-Quran. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, musaddiq, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaimin alaih, dan menilainya. Jadi ini yang kelima, membenarkan. Nah, Al-Quran itu dudukannya adalah membenarkan kitab suci sebelumnya. Nah, selesai pembahasan yang pertama. Ada 5 kedudukan Al-Quran. Yang pertama, kalamullah. Yang kedua, Al-Quran adalah al-masdar awal litashriya. Dan yang ketiga, masdarul ulum al-islami al-mukhtalifa wal ulum al-insaniyah. Yang keempat, Al-Quranul Karim minhajul haya. Dan yang terakhir, musaddiq lil kutubis sabiqa wa muhaiminun alaiha. Masuk kita ke pembahasan yang kedua. Manzilatul Quranil Karim minal ilm. Kedudukan Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan.
anal Qur'anu inayatan kamilatan bil ilmi wa haraba jahalatal ummiyati wa auha bi ta'allumil qiraati wal kitabati li'annahuma adatul ma'rifah. Al-Quran begitu perhatian terhadap masalah ilmu pengetahuan. Ini luar biasa Al-Quran. Waharaba jahalatal ummiyah. Dan Al-Quran memerangi atau memberantas kebodohan yang disebabkan oleh buta huruf. Wa auha bi ta'allumil qira'ah wal kitabah. Karena dan Al-Quran juga memerintahkan untuk mempelajari membaca dan menulis atau tulis baca. Karena al-qira'ah wal kitabah, membaca dan menulis adalah adatul ma'rifah. Nah, alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Siapa yang bisa membaca, siapa yang bisa menulis, dia akan dapat ilmu. Siapa yang rajin membaca, rajin menulis, ilmu dan pengetahuannya akan banyak. Coba kita lihat bagaimana perhatian besar Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Iftatahallahu nuzul al-Quran biqauli iqra dalilan ala ihtimamil Qur'ani limabda'il ilmi. Nah, coba kita perhatikan wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah iqra. Ini kata pertama yang Allah turunkan kepada Nabi. Bacalah, membaca. Ini dalil bagi kita begitu besarnya ihtimamil Quran limabda'il umur, limabda'il ilm. Begitu besarnya perhatian Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Najidu katsiran minal ayatil Qur'aniyah haitsu yahussul insana 'ala tafakkur. Dan kita juga menemukan begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memotivasi manusia untuk tafakkur, untuk merenung, untuk berfikir dan belajar. Coba kita lihat Al-Qur'anul Azim huwa mustaudaul ulum kulliha wal ma'arifi wal ahkami wat tashri'at. Faqad qala anul haqqu jalla ulahu. Al-Quran adalah tempat segala jenis ilmu dan pengetahuan serta hukum-hukum dan syariat. Jadi di dalam Al-Quran mustauda ini tempat penyimpanan atau gudang. Al-Quran merupakan gudang ilmu, gudang pengetahuan, gudang segala hukum, dan gudang syariat atau sumber hukum. Coba kita lihat firman Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Nabi SAW bersabda, Satakunu fitan. Qila wa mal makhraju minha. Qala kitabullah. Fihi naba'um ma qablakum wa khabarum ma ba'dakum wa hukmum ma bainakum. Nabi SAW bersabda, akan terjadi fitnah. Ujian cobaan. Sahabat bertanya, Wamal makhraj minha. Bagaimana kita bisa selamat dari ujian dan fitnah wahai Rasul? Rasul menjawab, kitabullah. Jalan keluarnya adalah berpegang kepada Al-Quran, kitabullah. Karena fihi naba'um ma qablakum. Dalam Al-Quran ada kisah-kisah umat terdahulu, orang-orang sebelum kalian. Wa khabarum ma ba'dakum. Juga akan ada berita-berita tentang orang-orang yang akan datang setelah kalian. Dalam Al-Quran juga wa hukmum bainakum. Ada hukum di antara kalian, ketetapan atau aturan di antara kalian. Jadi ada 3, berita orang terdahulu, berita orang akan datang, dan hukum atau aturan. Walaqad ta'aradal Qur'anul Majid mabda'al ulum ad-diniyah wad dunyawiyah. Jadi Al-Quran menyampaikan, mempersembahkan kepada kita tentang prinsip-prinsip dasar ilmu agama dan juga ilmu-ilmu tentang keduniaan atau kehidupan. Zakara usulal ulum was sana'i allati tat'allaqu bi hayatil insan. Maka Al-Qur'an juga menyebutkan prinsip-prinsip dasar tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kita lihat misalnya, famasalan zahabal Imam Suyuti. Imam Suyuti berasal dari Asyut, Mesir, mengatakan anna usulal handasa fi qaulihi ta'ala. Prinsip dasar atau dasar dari ilmu handasa itu insinyur atau bangunan adalah firman Allah dalam surat Al-Mursalat ayat 3. Intaliqu ila dhillin dzi salati syu'ab. Ilmu bangunan. Pergilah kamu untuk mendapatkan naungan. Naungan maksudnya ini sindiran asap neraka dzi salati syu'ab, yang memiliki, ini kata kuncinya, 3 cabang. Ini prinsip dasar ilmu handasa. Kemudian tentang ilmu tentang
perbesian. Wa anna usulal hadada, ini tentang besi. Fi qaulihi ta'ala atuni zubarul hadid. Ini kata-kata Zulkarnain ketika ada sekelompok orang meminta agar mereka bisa terjaga atau terlindungi dari Ya'juj dan Ma'juj. Berikanlah aku potongan-potongan besi. Hanya wa anna usulal ghazli fi qaulihi ta'ala. Ini tentang al-ghazal ini menenun. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kata Allah, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang naqadat ghazlaha, mengurai-ngurai tenunnya setelah benangnya tadi dipintal dengan kuat. Nah, ini tentang tenun menenun. Wa anna usulal falaha fi qouli ta'ala. Nah, prinsip dasar al-falaha pertanian kata beliau ada dalam surat Al-Waqiah ayat 63 dan 64. Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'una am nahnu zari'un. Kata Allah, pernahkah kamu memperhatikan benih-benih yang kamu tanam tentang pertanian? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Nah, apakah kamu yang menanam atau menumbuhnya atau kami, kata Allah. Surat Al-Waqiah. Dan Ustaz, ini yang kita pelajari pada hari ini tentang manzilatul Quran. Yang pertama tadi, yang kedua manzilatul Quranil Karim minal ilm. Ini luar biasa kedudukan Al-Quran di sisi Allah begitu tinggi, di sisi manusia juga begitu tinggi. Dan Al-Quran juga menyebutkan berbagai prinsip dasar tentang ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa dipahami dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Dan Ustaz selalu berdoa mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan Al-Quran, Allah jadikan kita ahli-ahli Al-Quran. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.